Halo guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari bumi Bollywood. Film yang akan saya ceritakan ini yaitu film tentang seorang perempuan yang berusaha keras untuk menjadi seorang pilot di tengah stereotip masyarakat yang menganggap perempuan itu lemah. Sebelum kita lanjut, saya tidak henti-hentinya mengingatkan bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya. Silahkan ditekan tombol subscribe-nya dulu, dan bagi kalian yang suka konten ini, silahkan ditekan tombol like-nya. Film ini berjudul Gunjan Saxena The Kargil Girl yang diangkat dari kisah nyata dari seorang perempuan yang bernama Christy Saxena. Ia merupakan opsir wanita pertama di era 80-an yang diterima di Angkatan Udara India. Meskipun film ini diadopsi dari sebuah kisah nyata, namun terdapat sisi cerita yang mengandung fiksi juga, sebagaimana sumber-sumber yang lain mengatakannya. Film ini diperankan oleh Jahvi Kapoor, Angad Bedi, Pankaj Tripathi, dan Ayeza Rasa, dan beberapa aktor lainnya. Film ini mengisahkan seorang anak perempuan yang bercita-cita menjadi pilot. Film tersebut diawali dengan seorang anak perempuan yang sedang duduk di kursi pesawat bersama kakaknya. Si anak kecil tersebut ingin sekali melihat suasana awan di luar, namun kakaknya tidak membolehkannya. Melihat hal itu, seorang pramugari membawanya ke ruangan kokpit, di mana tempat pilot menjalankan tugasnya. Nampaknya si anak tersebut sangat bahagia sekali. Dari situlah dia bercita-cita ingin menjadi seorang pilot. Selepas dia naik pesawat, ia mengutarakan mimpinya kepada kakaknya, "Aku ingin menjadi seorang pilot." Mendengar perkataan adiknya, lantas sang kakak merespon sembari memberikan bahan-bahan dapur. Perempuan bagi kakaknya sepatutnya memasak dan melayani suaminya. Namun, Gunjan tersebut beruntung sekali memiliki ayah yang mempunyai pandangan luas dan selalu mendukung keinginan Gunjan. Bagi ayahnya, entah itu pria atau wanita, yang menerbangkan pesawat keduanya disebut pilot. Mendengar perkataan ayahnya, ia bertekad untuk menjadi seorang pilot. Pada saat di bangku sekolah, ia menjadi siswi yang cerdas dan menjadi siswi yang terbaik di kelas 10. Pada suatu waktu, Gunjan ingin cepat-cepat masuk sekolah pilot dan bermaksud mengutarakan keinginannya pada kakaknya. Namun, setelah mengutarakan keinginannya, sontak saja semua tamu tampak kaget. Bukan hanya masyarakat luar yang menolak mimpinya, namun keluarganya sendiri juga tidak setuju, kecuali ayahnya. Tapi, Gunjan sendiri tidak patah semangat meskipun stereotip masyarakat yang menganggap perempuan itu lemah. Gunjan akhirnya terus berusaha untuk bisa masuk sekolah pilot, namun impiannya gagal disebabkan biaya masuk sekolah pilot tersebut terlalu mahal. Selang beberapa waktu, ayahnya membawa kabar gembira bahwa Angkatan Udara India membuka kesempatan pilot pertama untuk wanita. Namun lagi-lagi ibu dan kakaknya sendiri tidak setuju. Selang beberapa waktu, ia pun mulai mendaftar dan mengikuti berbagai macam jenis tes, dan pada akhirnya ia gagal pada tahap terakhir. Setelah ayahnya tahu, ayahnya selalu memikirkan solusi apa yang tepat buat anak gadisnya itu. Ayahnya selalu memberikan semangat dan dukungan pada anaknya, sampai-sampai dia menemani Gunjan dalam berolahraga. Singkat cerita, ia diterima menjadi opsir pertama perempuan di Angkatan Udara India. Film yang berjudul Gunjan ini, dari sini cerita menariknya pun dimulai. Tantangan pertama menjadi opsir pertama perempuan di Angkatan Udara India adalah masalah toilet. Pantesan saja di Angkatan Udara India tersebut tidak ada toilet khusus untuk wanita, karena ia merupakan satu-satunya wanita pertama yang menjadi opsir di Angkatan Udara India. Namun, saat ia bertanya pada atasannya yang bernama Dilip, atasannya tersebut memberikan respon yang negatif, karena tempat ini bukan untuk perempuan. Karena di Angkatan Udara tersebut tidak ada toilet khusus untuk perempuan, sehingga membuat Gunjan sangat kesulitan untuk mencari ruang ganti dan selalu terlambat dalam latihan. Imbasnya, ia mendapatkan kemarahan dari atasannya. Selain itu, ia belum diterima oleh teman-teman sesama opsirnya. Sekalipun ia mencoba untuk berkumpul, namun lagi-lagi hasilnya tetap sama. Kehidupan sehari-harinya di Angkatan Udara hanya diisi dengan kesendirian dan diremehkan oleh teman sesama opsirnya, hanya sebatas karena perempuan. Melihat kenyataan tersebut, ia tidak kehilangan akal untuk berkreasi. Ia lalu membuat ruang ganti sendiri dengan memanfaatkan keadaan seadanya. Namun, di saat ia sudah siap, lagi-lagi ia mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya ia dapatkan, yaitu tidak datangnya seorang kapten dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal, sampai-sampai dia frustasi atas semua perlakuan yang diterimanya. Pada saat pemaparan jam terbang, hanya Gunjan yang mendapatkan jam terbang yang lebih rendah, yakni 11 jam. Sontak saja atasannya langsung menanyakan mengapa jam terbangnya lebih sedikit dari yang lainnya. Singkat cerita, pada suatu waktu, Gunjan diberi kesempatan untuk memberikan pengarahan kepada opsir laki-laki lainnya.
Ketika ia baru membuka pemaparan terkait formasi terbang, kemudian Dilip, salah satu komandan terbang, datang meminta Shekhar untuk menggantikan Gunjan dalam memberikan pengarahan. Lantas ia tidak terima dengan perlakuan komandannya tersebut. Namun lagi-lagi ia mendapatkan perlakuan yang semestinya tidak dilakukan padanya. Pada suatu ketika, ia berdebat dengan Dilip, salah satu komandan terbang di Angkatan Udara. Ia mencurahkan hatinya dengan penuh luapan kekesalan yang selama ini ia pendam. Ia memberitahukan bahwa gender itu tidak penting di kokpit. Pria dan wanita tetap disebut pilot, dan pilot itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik seseorang. Atas kejadian tersebut membuat dia memutuskan cuti dan pulang ke rumah. Singkat cerita, pengajuan cutinya tidak dapat diterima alias ditolak. Pada saat itu juga telah terjadi perang antara India dan Pakistan yang berlangsung di atas Srinagar di Bukit Kargil. Setelah melakukan misi pertama dengan selamat, namun perbincangan mengenai pilot perempuan menjadi berita utama masyarakat India dan pada akhirnya Gunjan diperintahkan untuk kembali ke Udhampur. Belum sempat kembali ke Udhampur, Gunjan dipanggil kembali oleh atasannya untuk melakukan misi penyelamatan. Pada saat melakukan misi penyelamatan, helikopter yang ditumpangi oleh Dilip diserang oleh musuh. Kemudian Gunjan diperintahkan untuk kembali ke pangkalan. Namun, ia memutuskan tetap melanjutkan misi penyelamatan tanpa menghiraukan perintah atasan. Dan pada akhirnya ia berhasil dan membuktikan bahwa kemampuan perempuan itu sama dengan kemampuan para laki-laki. Dari film ini memberikan pesan pada kita bahwa laki-laki dan wanita atau wanita dan laki-laki itu pada dasarnya adalah sama. Dalam konsep hukum Islam, yang membedakan dari keduanya menurut Allah yakni dari segi ketakwaannya saja. Jadi bagi kalian yang menjudge bahwa perempuan itu lemah, ini dan itu, semuanya adalah salah. Ini hanya pendapat saya pribadi. So, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pandangan kalian di bawah komentar ini. Salam diskusi dari saya. See you guys.